Setelah Mas Ismail berangkat kerja dan Tia sekolah, kuputuskan menemui ibu mantan mertua. Tentu sudah minta izin suami. Mungkin dengan mencoba bicara baik-baik dan menjabarkan semuanya, semua masalah ini mungkin selesai. Pengaruh ibu mantan mertua juga besar terhadap Tia. "Mau apa kamu kesini?" Ibu Mas Arga menyambutku dengan dingin. "Boleh aku bicara, Bu?" "Bicara apa lagi?" "Sudah nyesal menikah dengannya hingga mau kesini minta maaf." Astaga, ternyata ibu salah duga. "Pernikahanku baik-baik saja, Bu. Masalah Tia?" "Ya," jawabku. Tak perlu basa-basi. "Masuk." Lalu ibu beranjak dari pintu. Kini kami sudah duduk di ruang tamu dengan kursi berhadapan. Terlihat ibu masih menatap sinis, seolah aku adalah musuhnya. "Tolong, jangan pengaruhi dia agar ikut ke Jerman, Bu." Tak bisa menunggu lagi, langsung ke pokok tujuanku ke sini. "Kamu menyalahkanku. Itu kemauan Tia lantaran ingin dekat dengan Arga sebelum Arga meninggal. Kamu sangat egois, Sarah. Bukankah kamu juga seorang ibu? Gimana seandainya kalau anakmu sakit dan umurnya tak lama lagi?" Mata ibu mulai berkaca. "Mas Arga tidak sakit, Bu. Ini hanya trik agar Tia ikut dengannya. Tidakkah ibu ingat, ia pernah datang ingin menjemput Tia?" "Jadi, kamu menuduh Arga bohong?" Suara ibu agak lantang. "Bukan menuduh, tapi memang Mas Arga bohong." Ibu membuang napas kasar, seolah aku yang mengada-ngada. Raut wajahnya sangat jelas terbaca. Selama ini kita sama tahu gimana Mas Arga berbohong. Bahkan lebih kurang 2 tahun aku tertuduh menghabiskan uang ibu. Bukan itu saja, kelainannya bisa menipuku. Masih banyak kebohongannya yang lain, tapi ibu selalu melindunginya. "Apa?" Mata ibu membulat, seakan tak suka dengan ucapanku. "Kenapa ibu gak sadar juga? Seandainya Tia ke Jerman, apakah ibu bisa jamin anakku baik-baik saja? Apakah ibu bisa jamin ia tidak terpengaruh? Jika kamu bilang Tia dilecehkan, itu gak bakalan terjadi. Toh mereka tidak suka wanita." "Bukan itu, Bu. Aku takut Tia juga terpengaruh hingga itu suatu yang benar dan ikutan suka sesama jenis. Papanya, contoh terdekat." "Terus gimana dengan Arga? Kamu kira ia bohong dengan sakit mematikan itu?" "Aku ibunya dan sangat tahu kapan ia bohong dan kapan ia jujur." Ibu masih kuku, tak sependapat denganku. "Jika ia sakit, seharusnya ia di sini bersama ibu, bukan di Jerman. Lagian seharusnya ia tobat. Terus mana surat keterangan dari dokter?" Aku bangkit berdiri. Rasanya kesini sia-sia. Ibu mantan mertua tak suka padaku atau dengan pendapatku. "Aku punya tawaran. Jika kamu mau Tia tetap bersamamu." "Tawaran? Ini masalah putriku. Kenapa main negosiasi? Seolah bukan aku yang melahirkan Tia. Tinggalkan suamimu dan menikahlah dengan Andi. Beri aku cucu lagi. Setelah melahirkan, terserah kamu mau cerai atau tidak." "Apa? Ibu kira pernikahanku main-main? Ibu kira aku mesin pencetak anak? Hanya orang bodoh yang mau menerima ide ini." Astagfirullahalazim. Lama-lama aku bisa khilaf kalau ia orang tua, bicara seenaknya dan mengemukakan keegoisan. Ini tak masuk logika. Jika ibu masih dengan keinginan gila itu, aku juga bisa melakukan sesuatu. Tia lahir dari rahimku,
sementara ibu hanya neneknya. Ku tekan ucapan karena kesal. Sudah anaknya tidak benar, sekarang ia juga ikutan tak benar. Astagfirullahalazim. Semoga anakku tidak ikutan seperti itu. Oh, jadi mentang-mentang punya suami baru orang kaya, suaramu sudah lantang sekarang. Ibu mantan mertua langsung berdiri kacak pinggang. Astaga, matanya membelalak seperti dulu, menuduhku berfoya-foya. Mulai sekarang aku akan melarang putriku ke sini. Lebih baik aku menjauhkannya dari sini agar bisa berpikir lurus. Kali ini mulutku juga tak bisa mengalah. Apa kamu bilang? Aku gak mikir lurus. Urat leher ibu timbul, berucap saking latangnya. Ibu memintaku menikahi Andi demi bisa menambah keturunan putra ibu. Ibu mikir gak? Aku udah punya suami. Dosa, Bu, dosa. Dosa itu kamu yang bikin. Coba menerima Andi. Mungkin masalah dia tak selarut ini. Cukup, Bu. Jangan sampai aku tidak menghargai ibu yang selalu menyalahkan aku. Aku tidak mencintai Andi, dan aku juga berhak dengan pilihanku. Satu hal lagi, aku bukan mesin pencetak anak. Cinta, pikirkan dia, bukan malah asik dengan suami baru. Andi bisa memperlakukan dia seperti anak kandung. Lah suamimu bisa nggak seperti itu? Ia hanya lelaki asing yang dipaksa masuk ke kehidupan dia. Dan tentu demi keegoisanmu, Sarah. Jangan-jangan ibu tahu Mas Arga bohong. Ibu sengaja membiarkan semua ini agar aku menuruti keinginan ibu. Jangan asal nuduh. Jika dia lebih memilih Arga tidak masalah. Toh ia putraku, sedangkan kamu. Oke. Hubungan kita hanya sebatas mantan mertua dan menantu, dan aku sangat sadar itu. Terima kasih memperjelas status ini, Bu. Sebaiknya tak usah berlama-lama di sini. Ibu mantan mertua semakin semena-mena. Masa aku penampung karena Andi tak kunjung dapat jodoh? Dikiranya aku pengubah lelaki aneh jadi normal. Selama ini hanya tertipu saja kok. Dalam perjalanan pulang, tak hentinya terus berpikir bagaimana cara membuktikan kalau Mas Arga bohong. Aku sangat yakin dan mungkin ibunya juga menyadari kebohongan itu. Namun lantaran sakit hati karena penolakan lamaran, membuat ibu mantan mertua bicara seperti tak dipikirkan dulu. Ada sisi kasihan pada ibu mantan mertua. Di hari tua tak bahagia, meskipun tak kekurangan uang. Punya 2 putra, tapi tak ada yang normal. Kalau Andi, hanya sikapnya yang kemayu dan belum terbukti seperti Mas Arga. Semoga saja ia bertemu jodoh seorang wanita dan akhirnya punya keturunan. Bersambung.